Drama si paling kerja Om Ferry Irwandi adalah drama yang paling useless dan tidak berguna di negara kita tercinta yang sekarang tuh lagi berduka. Imagine masyarakatnya lagi pada gotong royong, lagi nyisin sedikit uangnya meskipun lagi kelilit kebutuhan hidup juga gitu untuk saudara-saudara kita yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga di Aceh karena terkena banjir bandang dari akhir bulan November sampai sekarang tanggal 10 Desember 2020 masih aja. Di balik semua kegiatan gotong royong tersebut ya, ada satu sosok yang lagi ramai banget dia ngomongin, yaitu Om Ferry Irwandi. Karena hanya dalam satu hari aja di tanggal 2 Desember 2025 beliau berhasil mengumpulkan dana sebanyak 10 miliar lebih ya. Beliau kemudian terbang ya ke daerah Sumatera dan juga di Aceh gitu. Terus habis itu waktu balik tiba-tiba ada respon yang unexpected dari salah satu anggota DPR kalau misalkan Om Ferry Irwandi dikatain dalam tanda kutip sebagai orang yang si paling kerja karena terlalu sibuk di media sosial. Kita bahas bareng-bareng ini apakah ada kelanjutannya, apakah sudah masuk dalam titik akhir drama gitu ya, dan bagaimana asal muasalnya. Selamat datang di ngobrol persen Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Disclaimer dulu, stand gue tetap sama seperti Om Ferry Irwandi. Kalau misalkan ini gak terlalu penting, yang paling penting adalah bagaimana caranya kita benar-benar bisa ngebantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Om Ferry Irwandi pun di tanggal 9 Desember 2025 udah ngerespon itu semua. Dan gue langsung terjun ke dalam konklusi akhirnya aja gitu ya. Anggota DPR yang nyinyir kemarin itu udah minta maaf ke Om Ferry Irwandi tentang soal si paling Aceh dan Sumatera. Ya, tapi kita bakal throwback dulu ini bagaimana dramanya sama muasalnya, terus habis itu bagaimana respon Om Ferry Irwandi dan bagaimana kondisi terakhir orang-orang tentang donasi di negara kita tercinta. Kalau misal lu nge-follow akun Instagramnya beliau, lu bakal tahu kalau misal Om Ferry Irwandi dari awal bulan Desember sampai sekarang itu aktif banget dan fokus banget gitu ya, ngabarin, ngelaporin ya bersama kitabisa.com tentang kondisi saudara-saudara kita yang ada di sana, bahkan untuk beberapa daerah yang masih belum maksimal dibantu sama pemerintah setempat. Tapi bukan berarti dengan beliau datang beliau kayak sok-sokan jadi pahlawan gitu pakai rompi, tactical vest dan segala macam. Kagak. Beliau justru ngasih tahu udah kayak ujung tombak media kalau misalkan ini bener-bener butuh secara cepat gitu penanganan dari pemerintah. Gak jarang pula ya beliau juga sering banget buat ngasih tahu kalau misalkan ini nggak cuman atas usaha dia sendiri tapi juga atas orang-orang yang ikutan berdonasi dan juga lembaga-lembaga terkait yang ngebantuin akses untuk mempermudah dia datang ke sana, salah satunya TNI, Polri, dan pemerintah. Ya. Kemudian di tanggal 8 sampai tanggal 9 Desember 2025 ya, atau beberapa hari sebelum itu, tiba-tiba Om Ferry pas waktu lagi sibuk ada di Sumatera sama Aceh diserang sama beberapa topik-topik yang dibuat sama dalam tanda kutip buzzer mungkin ya, atau orang-orang yang tidak suka sama sosok Om Ferry Irwandi. Ya, bilang dia nyebarin hoax lah, dia bilang kayak pemerintah nggak bantu sama sekali lah dan segala macem. Terus habis itu narasi bener-bener digaungkan sampai pada akhirnya beberapa portal-portal media nasional itu pun udah memberitakan. Cuman ya itu nggak berlangsung lama karena beberapa portal beritanya udah langsung nge-take down surat kabarnya. Terus kemudian beberapa buzzer-buzzer gitu yang emang menggaungkan topik-topik tersebut untuk menyerang Om Ferry Irwandi malah makin rame lagi itu, bahkan di report-reportin akun-akun yang mungkin gitu ya sama masyarakat yang setuju sama gerakan Om Ferry Irwandi. Lagian ngapain yang kayak gini tuh diantagonisin, gak masuk di akal anjir. Om Ferry nyari suara, Om Ferry tuh mempolitisasi gitu setiap kegiatan-kegiatan sumbangan. Men, kalau misalnya lu pun bisa ngelakuin itu, silahkan lakuin anjir. Ya gak sih? Lagian dia kan bukan anggota parpol ya. Gue gak tahu apakah nanti Om Ferry bakal buat partai politik atau kagak gitu. Cuman yang jelas keadaannya beliau mau itu ada suara atau kagak gitu, mau itu nyari suara atau kagak, menurut gue ya cukup berhasil juga gitu. Pada akhirnya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana dibanding orang-orang yang udah punya suara gitu loh. Coba dan yang paling ironisnya adalah ada oknum pejabat yang jelas-jelas digaji pakai uang pajak tapi nggak punya usaha untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana seperti apa yang diusahakan sama Om Ferry Irwandi. Bayangin kalau misalnya pejabat kita semuanya tuh kayak Om Ferry ya. Nggak perlu buka donasi, anjing nggak perlu, bener-bener tinggal kerja sungguh-sungguh aja. Iya nggak sih? Lu tau gak yang paling sedihnya itu apa? Yang paling sedihnya adalah perangkat-perangkat negara yang udah ikutan ngebantu ya, tapi tetap aja jelek namanya gara-gara 2-3 statement yang dikeluarkan sama oknum-oknum pejabat tersebut. Jadi masyarakat malahan menyepelekan usaha mereka dengan bilang kayak, oh itu kan emang tugasnya mereka, oh itu kan emang gajinya mereka. Tapi ya capek
DP mah tetap ada anjir. Puncak itu semua. Di tanggal 8 sampai 9 Desember 2025 ada salah satu anggota DPR yang komentarin dengan bilang kalau misalnya Ferry Irwandi itu si paling Aceh Sumatera atau yang si paling kerja. Dan ini udah direspon sama banyak banget netizen karena sekarang udah tanggal 10 Desember 2025. Diberitain sama salah satu media besar seperti Liputan 6 dengan judul netizen kritik anggota DPR RI yang mengomentari donasi relawan. Atau si paling-paling. Si paling-paling anjir. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir. Ya, kita ini masih kutipan ya. Kita lihat bagaimana tanggapan fullnya. PR Informan baru sekali datang, tapi Memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah nggak ada, padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. menurut pengamat seharusnya DPR mempertanyakan kinerja badan yang menangani bencana karena pemerintah dinilai masih gagap menghadapi bencana yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera. Sebenarnya ya kalau misalnya kita boleh objektif, ini nggak cuma nyerang Ferry sih, tapi banyak juga beberapa orang-orang yang membuka posko donasi dan segala macam gitu. Tapi pada akhirnya itu semua tertuju ke Om Ferry Irwandi gitu omongannya. Dan udah ditanggepin juga sama Om Ferry Irwandi lewat postingan Instagramnya. Tanggapannya Bung terhadap statement penyaluran 10M berasa si paling kerja. Gue malah ngerasa kurang, beneran I wish I can do more. Maaf ya teman-teman, sekali lagi minta maaf. Lewat captionnya Om Ferry bilang soal perkataan Pak Dewan buat teman-teman yang nanya, saya sama sekali tidak merasa marah dan kesal. Berkat dukungan luar biasa kawan-kawan semua yang masif sekali dan tidak berhenti, gak ada orang yang bisa merasa kesal dan marah ketika mendapatkan dukungan dan support sebesar ini. Makasih ya semua. Beliau sudah menghubungi saya secara personal dan minta maaf. Saya juga menerima itu karena nggak adanya juga memelihara konflik di situasi seperti sekarang. Saya juga sudah sampaikan beberapa concern dan kebutuhan masyarakat di lapangan dan beliau menerima. Jadi ya sudah, buat yang nanya respon saya itu ajanya. Mari beranjak kawan-kawan, dukungan teman-teman semua sangat menguatkan banyak pihak. Sekali lagi terima kasih. Ini agak sedikit lucu, soalnya apa? Soalnya ini justru memperlihatkan insekuritas dari orang-orang yang harusnya bekerja untuk masyarakat yang sekarang terdampak gitu loh. Dan agak kurang aja gitu perbandingannya, yang satu diomongin di forum dewan, yang satu lagi di DM Instagram minta maaf. Cuman balik lagi, udah nggak guna kalau misalnya kita selalu memelihara konflik ini padahal lagi ada saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu ya. Nah terkait postingan-postingannya, Om Ferry pun ikut ngerespon juga ya pertanyaan-pertanyaan yang lain. Bang, katanya pemerintah udah bantu triliunan ke Aceh, gimana tanggapannya Bang? Syukurlah kalau Aceh emang butuh percepatan. Iya, karena pada dasarnya kalau misalnya lu lihat salah satu postingannya Om Ferry, dia nggak sok-sokan yang paling berjasa anjir. Dia pun nge-expose kalau misalkan ada beberapa lembaga-lembaga pun yang ikut ngebantuin gitu loh. Damn. Sekali lagi, kenapa Pak anggota dewannya nggak ngeliat satu postingannya dulu gitu? Bang, sejauh ini paling berkesan sampai lu kesentil banget pas di lokasi ada nggak yang gong banget? Waktu live di Tamiang, pas sampai Langkat ada yang DM mengucapkan terima kasih karena live itu dia tahu keluarganya masih hidup. Saat itu juga gue sama tim kita bisa akhirnya masukin Starlink buat jadi prioritas di daerah-daerah. Tapi waktu itu terisolasi, bisa di reach operator. Ikut merah, ada yang beli Starlink juga yang mini. Dan lu bisa lihat sendiri kabar terbarunya di instastorynya Om Ferry Irwandi. Bang, apakah tidak ada part 2 open donasi buat Sumatera lagi? Kemarin aku ketinggalan. Sementara ini kita fokus untuk 10M ini dulu ya teman-teman. Yang mau donasi bisa langsung ke penggalangan dana kitabisa.com, yang lain dulu aja. Terima kasih. Yes, oke, jadi begitulah kabar terbaru. Dan ini pun udah diberitain lewat salah satu berita dari CNN. Aku tidak pernah minta maaf ke Ferry Irwandi, sosok paling Aceh dan Sumatera. Ini lucu banget ya. Nah, sebenarnya nggak cuma itu coy. Ada lagi permasalahan baru yang sekarang tuh ramai banget dibicarakan sama orang-orang terkait donasi dari influencer. Dimana salah satu berita yang berasal dari Kementerian Sosial, di mana mensosnya yaitu Saifullah Yusuf mengingatkan bahwa setiap penggalangan dana untuk membantu korban banjir bandang dan longsor di Aceh ya harus mengikuti aturan perizinan. Dia menanggapi maraknya aksi donasi dan artis hingga influencer yang berhasil menghimpun dana miliar rupiah, menurutnya izin dapat diperoleh dari pemerintah daerah atau Kemensos tergantung cangkupan penggalangan dana dan prosesnya sangat mudah.
Gus Ipul menegaskan bahwa penggalangan dana tingkat nasional wajib mengajukan izin ke Kemensos. Ini menarik banget. Karena apa? Karena kalau misalkan beliau ya, tanpa mengurangi rasa hormat, kalau misalkan niatnya pengen ngasih tahu ke beberapa influencer atau beberapa artis-artis besar yang sudah menggalang dana lebih dari 1 miliar seperti Om Ferry Irwandi, kalau misalkan mereka itu menggalang dananya lewat kitabisa.com, harusnya Menteri Sosial itu tahu kalau misalnya di kitabisa.com ya, di about-nya mereka udah izin ke Kementerian Sosialnya sendiri. Dari Kominfo juga, dari Basnas juga, BSI juga, dan beberapa lembaga-lembaga yang mungkin memberikan izin untuk menggalang donasi sebesar lebih dari 500 juta gitu. Ya positive thinking aja, mungkin ya Menteri Sosial pengen ngasih tahu kalau misalkan pengen buka donasi ya galanglah dana berdasarkan platform yang kredibel gitu kali ya maksudnya. Cuman lucu aja kalau misalnya pada akhirnya Menteri Sosial kita pengen niatan ngasih tau ke Om Ferry Irwandi juga beberapa influencer lain misalkan, tapi mereka udah pakai platform kitabisa.com yang mana sudah terverifikasi donasinya dari awal sama kementeriannya sendiri. Oh my god, this is so funny bro. Saya berizin Gus Ipul menekankan pentingnya pelaporan penggalangan dana secara transparan untuk donasi di atas 500 juta harus melibatkan auditor bersertifikat. Woi, lumayan tuh ngegajinya. Sementara nominal di bawahnya cukup menggunakan audit internal, namun tetap wajib melaporkan ke Kemensos. Pelaporan yang jelas, kata dia, menjadi bentuk pertanggungjawaban agar dana publik tidak disalahgunakan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa siapapun baik individu maupun lembaga bebas membuka donasi dan pemerintah sangat mengapresiasi setiap upaya membantu korban bencana. Men, lucu banget kalau misalnya kolom komentar, men, kayak seakan-akan lebih percaya yang bukan dari pemerintah. Krisis kepercayaan. Terus tiba-tiba ada survei, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah? Oh, masih 95%. Tapi komentarnya gini semua, lah bukan donatur malah ngatur, janco. Setelah orang-orang udah dead kelaparan, gegaran ngikutin birokrasi kalian yang super duper lelet, belum lagi pencitraannya kayak sengaja banget gak sih mempersulit. Paham tujuan mencegah penipuan, tapi di saat yang genting seperti ini apa birokrasi tidak bisa disederhanakan dan lain segala macam. Nah kayaknya itu aja mungkin bisa gue sampaikan ya. Udah tahu juga kita kalau misalkan beberapa platform sudah dapat izin langsung dari Kementerian Sosial dan beberapa lembaga-lembaga lain. Terus kemudian kalau misalkan drama si paling-paling kerja dan si paling-paling Aceh Sumatera, itu bahkan anggota DPR udah minta maaf ke Om Ferry Irwandi. Apakah buzzer-buzzer yang udah menyerang Om Ferry Irwandi juga minta maaf? Men, itu mending diblokir. Biar platformnya tidak ada lagi. Nanti paling dibuat second account lagi ya, terus-terusannya kayak gitu. Kalau misalkan di aturan beberapa media sosial nggak boleh tuh. Kalau misalkan lu udah kena tag dulu nih akunnya, lu nggak boleh buat akun yang lain gitu loh. Cuman entah kenapa tetap aja bisa. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Gue undur diri. Jangan lupa buat tanggapannya. #askuskusko. Mantap. Oh ya bukan live streaming, sorry lupa.